say goodbye terhadap batu bara dan juga pensiun dini terhadap PLTU. Bagaimana dampaknya terhadap bisnis GA Indonesia? Karena selama ini kita ketahui bahwa GA ini menjadi salah satu pemasok komponen-komponen PLTU yang terbilang besar juga. Baik, thank you Mas Gibran. Jadi kami sebenarnya menyambut baik ya COP26 dan juga Paris Agreement dahulu, di mana kita sama-sama tahu kita harus menahan laju kenaikan temperatur sebesar 1,5 sampai 2 derajat Celcius di milenium ini. Di GE kami melakukan beberapa hal sebenarnya Mas Gibran untuk mendukung agenda ini. Di beberapa antaranya adalah kami satu berkomitmen untuk carbon neutral di tahun 2030 untuk facility kami. Kemudian yang kedua net zero pada 2050 dalam skop termasuk produk yang kami jual juga. Dan kemarin di tahun 2020 kami announce untuk exit dari new build coal power plant. Jadi globally dan di Indonesia, bisnis DGE sebenarnya tidak akan terimpact terlalu besar, dikarenakan selama ini kami juga adalah teknologi provider besar untuk tipe-tipe pembangkit lainnya seperti gas power plant dan juga renewable technology, termasuk di dalamnya ada solar power plant, wind power plant, dan juga pembangkit tenaga air, termasuk battery storage dan transmisi distribusi. Jadi kedepannya untuk energy transition ini kami akan fokus di kedua tipe pembangkitan. Yang pertama adalah gas turbin dan juga renewable energy, di mana dengan penggabungan energi ini kami percaya bisa mendrop emission CO2 sebesar 70-80%. Mungkin itu dari saya, Mas Gibran. Oke, Mas Arka ketika tadi mengatakan bahwa di 2030 mendatang juga diharapkan juga sudah mampu melakukan transisi juga. Tapi selama ini kalau mungkin kita boleh tahu seberapa besar sebenarnya kontribusi persentase dari bisnis GE ini, utamanya di sektor power, dari total bisnis yang dijalankan saat ini, terutama mungkin untuk PLTU yang memang selama ini sudah digeluti juga oleh GE. Ya, untuk power segment kami represent sebesar 24% revenue dari total industri revenue GE secara global, dan ini tidak termasuk renewable segment di dalamnya. Untuk PLTU itu termasuk di dalam bisnis GE Steam kami menyebutnya, yang dimana bisa dibilang sekitar 15-20% di dalam power segment tersebut. Jadi namun perlu diingat juga Mas Gibran, sebenarnya dengan kita tidak berpartisipasi di dunia PLTU, teknologi yang kami miliki di segmen steam ini masih dapat kami pakai di more sustainable power generation. Sebagai contoh, steam turbine yang kami buat ini bisa digunakan di aplikasi CSP, concentrated solar power, dan juga waste to energy atau PLTSA ya kita bilangnya di Indonesia, dan juga digunakan dengan menggunakan biomasa. Jadi ini sangat selaras dengan agenda kami untuk mendukung energy transition juga, Mas Gibran. Tapi nanti ketika terjadi energy transition dan juga GE di 2030 mendatang, seperti apa sih persentase ya kontribusinya antara EBT, lalu bisa dikatakan juga masih ada energi yang konvensional seperti batu bara di PLTU, seperti apa nanti komponen kontribusinya, Mas Arka? Kalau komponen kontribusinya tidak akan berubah banyak seperti yang tadi saya sebut, Mas Gibran. Jadi untuk GE Power itu masih sebesar 24% dibandingkan total industri revenue, dan di dalamnya juga ada steam sebesar 20% di dalam power segment tersebut. Nah, seperti tadi saya utarakan bahwa steam teknologi yang kami hasilkan ini atau kami terus kembangkan bisa digunakan untuk di aplikasi yang bersih dan juga sesuai dengan energy transition agenda. Seperti tadi yang saya bilang, satu waste to energy, kemudian juga concentrated solar power, dan juga dengan menggunakan biomasa. Karena pada akhirnya turbin ini akan digunakan juga untuk menggerakkan atau merubah dari sisi mechanical menjadi electrical dengan teknologi yang sama. Jadi in terms of the numbers, persentase kelihatannya tidak akan terlalu banyak berubah, Mas Gibran. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.